berdiri sejak 1933 dan kini bersama ribuan talenta terbaik sebagai jantung dan penggerak kami. Menjadi perusahaan terdepan yang menghadirkan brand-brand dengan purpose di berbagai kategori. Menyentuh jutaan konsumen di seluruh pelosok Nusantara. Membawa perubahan perlahan demi perlahan untuk bumi agar menjaganya tetap lestari dan untuk masyarakat Indonesia. Semua ini didorong oleh rasa cinta kami, kesungguhan hati dan semangat yang terkumpul dari beribu latar di negeri ini. Membuka kesempatan untuk menghadirkan kekuatan dari banyaknya potensi, siap hadapi apapun yang akan datang di esok hari. Karena di sini, kami percaya, untuk melahirkan sesuatu yang baik, harus ada hati yang baik pula. Prinsip kita adalah we need to do well by doing good. Jadi pada saat kita berbisnis, pada saat kita serve the needs of Indonesian consumers, kita harus melakukan itu dengan cara yang bertanggung jawab, dengan cara yang berkelanjutan. Tidak hanya bicara mengenai keuntungan, tapi bicara mengenai impact apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Halo, selamat datang di CEO Talks persembahan Kompas 100 CEO Forum 2023 powered by PLN, mengusung CEO Talks kolaborasi harian Kompas bersama Unilever Indonesia. Kali ini bersama saya, Sister Silvilona Tarigan. Nah, keberlanjutan adalah sebuah konsep yang kian mendapat perhatian di berbagai aspek, tidak terkecuali aspek bisnis. Dan prinsip keberlanjutan, sebuah usaha dapat merangkul masa depan bisnis lewat kepedulian terhadap lingkungan dan keterbukaan terhadap kegiatan yang berdampak positif. Keberlanjutan sebagai prinsip memiliki dampak sangat besar, yaitu mendorong pertumbuhan sumber daya manusia, serta kemajuan sektor bisnis secara menyeluruh. Nah, kolaborasi antara industri dan negara menciptakan peluang untuk menerapkan keberlanjutan ekosistem yang nyata. Dengan demikian, saling membangun kesadaran dan rasa peduli terhadap lingkungan memberikan kesempatan untuk siap menyambut masa depan yang lebih baik. Nah, pada episode CEO Talks kali ini kita akan berbincang dengan President Director of Unilever Indonesia, Ira Noviarti. Halo Bu Ira, apa kabar? Baik, selamat pagi. Senang sekali tampaknya. Kita langsung ngobrol aja nih, seperti sebelum masuk ke area keberlanjutan yang jadi konsentrasi pemerintah, di mana hal itu dapat terwujud kalau ada kerjasama dari sektor swasta tentu saja begitu. Pastinya. Bu Ira, sudah bergerak sejak 1933 di industri FMCG gitu ya. Bagaimana Unilever melihat pasarnya Indonesia? Apakah memang sebesar itu atau bisa jadi karena saya sempat baca-baca juga gitu masih banyak market yang belum tergali. Artinya besar banget gitu. Benar nggak demikian? Pasar Indonesia itu luar biasa besar ya. Jadi kalau misalnya saya bisa cerita dari sisi 3 aspek aja, banyak aspek yang sebenarnya saya bisa gali dan saya bisa sharekan di sini. Aspek yang pertama yang menurut saya kenapa pasar Indonesia itu menjadi bisa kita bilang sangat besar. Kita punya penduduk yang sudah lebih dari 270 juta ya. Jadi di 2030 mungkin akan lebih dari 300 juta. Nah, kalau kita bandingkan Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti contohnya Brazil dan China, tingkat konsumsi atau level dari konsumsi masyarakat Indonesia itu masih sepertiga dari negara China atau Brazil. Nah, ini memberikan point of reference di mana potensialnya masih sangat besar, gitu kan. Contoh aja, mungkin saya kasih contoh dari penggunaan yang kita 100% penetration-nya udahan ya, pasta gigi. Nah, ini pasta gigi di Indonesia tuh dari segi konsumsi itu masih bisa dibilang sedikit di bawah 2 kali sehari. Padahal kan sebenarnya kebayang ya kalau misalnya setiap penduduk Indonesia itu menyingkat gigi minimum 2 atau di atas 2, itu luar biasa kan potensi dari market pasta gigi di Indonesia.
Contoh lain misalnya beauty product, ya. Beauty product itu walaupun perkembangannya luar biasa, tapi tingkat konsumsinya itu masih dibilang sangat rendah. Apabila kita bandingkan dengan negara tetangga aja yang paling dekat, Thailand gitu. Apalagi kalau kita bandingin sama Brazil dan China yang bisa dibilang size dari negaranya cukup comparable gitu ya. Itu apabila konsumsinya itu bisa bergerak, itu potensinya luar biasa. So, satu dari consumption ya. Kedua adalah dari kita lihat perkembangan dari middle to upper consumers, pergerakan of the middle to upper consumers di Indonesia itu luar biasa cepat. Jadi kalau di 5 tahun yang lalu itu masih di bawah 45%, the size of the middle upper consumers. Percepatannya ini membuat by 2030 the size of the middle upper consumers itu lebih dari 62%. Jadi apa sebenarnya itu yang bisa kita lihat? Premiumization terjadi. More of the consumers are actually akan mencari produk-produk yang bisa memberikan kualitas yang lebih baik. They don't mind kalau harganya lebih mahal gitu ya, but they're actually looking for the higher value benefit. Nah ini kan bisa kebayang apabila pasar FMCG ini meraup ya atau menggali the middle upper consumers ini dengan mengeluarkan produk-produk yang luar biasa bagus. Contoh aja pada saat kita mengeluarkan salah satu produk kita Vaseline Glutathione. Yang harganya mungkin 2-3 kali lipat dibandingkan harga produk core-nya Vaseline. Itu the willingness dari masyarakat Indonesia untuk membeli itu luar biasa. Ini hanya jadi salah satu contoh dari level. Kebayangkan kalau misalnya more of the company is actually looking after those kind of segment. Iya benar. Yang ketiga adalah ini sebenarnya opportunity Indonesia di mana kan kita majority are Muslim, ya kan, mungkin bisa dibilang kita negara Muslim terbesar di dunia. Dan di dunia sendiri itu penduduk Muslim kurang lebih sekitar 2,18 miliar gitu as per today. Indonesia memiliki opportunity untuk menjadi halal hub sebenarnya, di mana gimana kita bisa mengekspor ke seluruh negara Muslim di Indonesia, di luar Indonesia, dengan menjadikan Indonesia menjadi halal hub, nggak cuma dari segi produksi, tapi juga dari segi inovasi, dari sisi fulfilling the needs of the Muslim consumers. Jadi itu cuma 3 dari banyak yang saya bisa cerita potential dari Indonesia. Kenapa potential growth-nya luar biasa dan size-nya juga luar biasa. Well, kalau ini tergali ini menarik sekali sih Bu Ira. Karena kan Indonesia itu untuk pertumbuhan ekonominya paling banyak didorong dari konsumsi rumah tangga. Betul. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan oleh Bu Ira pasarnya dimaksimalkan, nggak cuma nguntungin buat perusahaan tapi juga menguntungkan untuk negara. Untuk negara. Banget gitu. Apalagi kan dan mungkin bisa jadi ya 7% pertumbuhan ekonomi bisa tercapai begitu. Karena ketika ada market-market yang selama ini belum tersentuh, kemudian mereka spending their money untuk belanja yang selama ini mungkin nggak masuk dalam alokasi. Well, ini data yang menarik. Saya senang banget Bu Ira untuk berbagi hal ini. Tapi gini Bu Ira, pertanyaan yang lain adalah kita switch. Pertanyaan berikutnya, baru-baru ini kan Ibu Ira dan Unilever Indonesia mendapatkan penghargaan di Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards di kategori Asia Most Inspiring Executive and Industry Champion of the Year. Selamat. Terima kasih. Luar biasa. Apa makna dari pencapaian ini? Ini merupakan satu hal yang we're very grateful ya. Saya am also very grateful karena juga terpilih menjadi one of the inspiring executive di Asia. Dan ini dibandingkan dengan negara-negara, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di Asia. Jadi skalanya cukup luas gitu. So we're actually very grateful of this achievement. Dan ini juga merupakan hadiah yang luar biasa buat kita karena kita juga celebrating our 90 years juga nih tahun ini serving Unilever serving Indonesia. Jadi sangat bermakna begitu ya? Iya. Sangat bermakna. Sangat bermakna. Tapi kira-kira apa nanti target berikutnya setelah mendapatkan achievement ini mungkin?
Kita sebagai perusahaan itu believe that prinsip kita adalah we need to do well by doing good, gitu. Jadi pada saat kita berbisnis, pada saat kita men-serve the needs of Indonesian consumers, kita harus melakukan itu dengan cara yang bertanggung jawab. Kita harus melakukan itu dengan cara yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya bicara mengenai keuntungan, tapi bicara mengenai impact apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Indonesia, impact apa yang kita bisa berikan kepada negara Indonesia, sehingga semua diuntungkan. Negara juga dibantu, gitu. Penduduk Indonesia juga bisa lebih sejahtera. So we always thinking about what is the positive impact yang bisa create ke Indonesia. Role, kalau kita lihat ya, mungkin saya bisa cerita 3 hal di sini. Role kita adalah meng-create the circular economy di Indonesia. Salah satu yang bisa saya ceritakan di sini adalah kayaknya plastik itu sesuatu yang topik yang selalu menarik ya, dan selalu dibicarakan. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia, tapi juga di global. And we are actually committed untuk bisa menjadikan memberikan peran untuk menjadi for the circular economy dari isu plastik ini. Tahun lalu aja kita mengkolek dan memproses 62.000 ton plastik di Indonesia. Jadi we collect more than what we sell. Itu penting. Kenapa? Karena jangan sampai kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sebenarnya kita lakukan. So kita pada saat kita melakukan proses dan pengoleksian itu, kita dibantu oleh kurang lebih 4.000 bank sampah di Indonesia. Nah, bank sampah ini merupakan komunitas yang luar biasa. Kerjasama yang sudah permanen atau? Permanen, udah bertahun-tahun kita bekerja sama dengan bank sampah. It's a community di dalam lingkungan bisa dibilang RT RW di seluruh Indonesia, di mana we actually collaborate with them for them to actually collect the plastik. Gitu. Itu salah satu hal yang mungkin saya bisa ceritakan di sini. Hal yang lain juga bagaimana kita terus melakukan doing good for the community. Contoh adalah program yang kita lakukan dengan Dewan Masjid Indonesia. Ini beberapa minggu lalu ya, kita tanda tangan Memorandum of Agreement dengan Pak Yusuf Kalla. We have actually been doing this movement dengan Dewan Masjid Indonesia dan me-reach kurang lebih 155.000 masjid di Indonesia, actually helping them to clean. But this new Memorandum of Agreement is to also renovate 90 surau di seluruh Indonesia. So we continue to actually be creating the positive impact to our community juga. Ya, jadi searah ya dengan cita-cita dari pemerintah dan sudah dilakukan tadi kerjasama secara permanen. Tapi Bu, kalau itu tadi kita ngomongin soal ada komunitas yang kerjasama begitu, lalu bagaimana dengan inovasi yang mungkin dilakukan oleh Unilever ketika menciptakan produk-produk? Saya rasa setiap tahun itu ada aja gitu produk-produk baru. Tapi bagaimana menciptakan sebuah produk yang ya namanya menciptakan produk kan tujuannya cuan ya, gitu. Tapi cuan yang juga dia itu ramah lingkungan. Jadi kembali ke dasar yang tadi disampaikan oleh Bu Ira bahwa komitmen dari perusahaan untuk ada sustainability nggak cuma di bisnisnya tapi juga untuk lingkungan. Betul. Gimana? Kita itu melihat impact yang kita bisa lakukan terhadap sustainable business itu tidak hanya dari inovasi produk, tapi dari seluruh proses lini bisnis dari ujung ke ujung. Bahkan to certain extent, mungkin saya cerita dulu mengenai inovasi ya. Misalnya inovasi. Inovasi apa yang kita tahu itu tidak hanya memberikan impact yang positif terhadap the lives of the Indonesian consumers, tapi juga memberikan impact positif terhadap lingkungan. Jadi dari sisi bahannya sendiri, bahan packagingnya sendiri, bisa nggak kita menggunakan plastik yang recycle? Lalu juga dari segi sourcing of the materialnya sendiri, apakah ini di source dari
supplier yang bertanggung jawab apa enggak terhadap lingkungan juga, gitu kan. Ekosistemnya juga benar-benar ekosistemnya harus ya, kita lihat. Seperti contohnya Bango. Bango itu kan kita men-source dari kedelai dari para petani. Petani di Indonesia, more than 3.500 petani di Indonesia itu kita ajarin gimana caranya menanam kedelai yang benar. Lalu juga gimana tanahnya bisa sustainable. Bagaimana dia bisa panennya bisa jauh lebih baik. Dan juga bagaimana dia bisa mendapatkan revenue yang paling baik dari sehingga tidak ada istilahnya calo gitu ya, mengambil untung di tengah-tengah. Sehingga kan dengan dia mendapatkan revenue yang baik, dia juga bisa mensekolahkan anaknya. Faktor-faktor itu yang kita lihat pada saat kita melakukan bisnis. Dan ada pengawasannya berarti. Dan ada pengawasannya. Soalnya kan kalau misalnya sawit katakanlah, mereka kan ada RSPO-nya begitu supaya mengetahui bahwa ini ramah lingkungan begitu. Nah, kalau ini bentuknya memang pengawasan dari pengawasan. Dan juga kayak penggunaan palm oil kita itu harus certified. Harus certified. Semuanya ya harus begitu. Itu tadi yang soal edukasi para petani itu bentuknya free kah atau gimana? Bentuknya free. Jadi kita memang ada ekosistem sendiri, bahkan kita memiliki yayasan yang benar-benar tugasnya itu adalah mengajari mereka, lalu juga mengawasi bagaimana mereka melakukan proses tersebut gitu. Oke. Bu Ira, ini harus saya tanyakan sebenarnya, karena kan setiap hari itu baik pemerintah ataupun concern masyarakat selalu meminta pertanggungjawaban perusahaan dalam keberlanjutan, dalam keramah lingkungan. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita selama ini tidak tahu. Ada kesulitan apa sih dalam mewujudkan cita-cita itu? Itu mungkin bisa dibongkar, Bu. Jadi kan ketika ada sebuah cita-cita yang ingin dicapai, bentuknya itu sangat mulia, begitu. Kemudian tuntutan datang begitu, saya yakin gitu ya, nggak cuma Unilever, tapi ternyata mungkin ada kesulitan-kesulitan tersendiri untuk mewujudkan itu, dan itu harus kita buka sih, Bu. Apa itu? Nah, menurut saya somehow juga kita masih really looking forward peranan dari pemerintah ya. Jadi kayak plastik aja gitu. Sekarang ekosistem kita plastik atau supplier yang bisa merecycle plastik itu masih belum banyak. Jadi itu kita masih belum terdevelop proses dari bagaimana plastik ini bisa diolah menjadi resin dan menjadi pellets gitu. Lalu dari pellets ini bisa diolah menjadi botol gitu kan. Nah ini bukan terpaksa. Unilever akhirnya mengambil inisiatif untuk bisa membuat atau membantu supplier ini bisa terbentuk karena ini industri yang bisa dibilang masih underdeveloped. Nah, if the government, if more company are actually doing that, pastinya bebannya menjadi lebih ringan. Benar, gitu. Harus ada kerjasama bareng-bareng ya. Ekosistemnya harus terbentuk begitu, nggak bisa mau capai satu goal, tapi kemudian dilepas sendiri-sendiri. Betul. Ini catatan untuk pemerintah, karena cita-citanya cukup. Karena opportunity-nya sebenarnya sangat besar. Benar, apalagi tadi Bu Ira kalau kita singgung lagi yang pertama bahwa marketnya kita besar, begitu artinya kan kalau semakin banyak orang yang mengonsumsi sebuah barang, maka sampahnya kan juga semakin banyak. Betul. Nah kemudian ada tuntutan lagi begitu kan, bagaimana supaya lingkungan tidak rusak katakan begitu, sementara ekosistemnya belum terbentuk. Ini catatan besar untuk pemerintah. Belum lagi kita belum menyentuh mengenai regenerative agriculture. Ini bagaimana kita melakukan agriculture yang berkelanjutan, gitu kan? Ini harusnya Kementerian Pertanian sih. Itu juga merupakan opportunity yang luar biasa untuk kita, pihak swasta, dengan juga pemerintah. Untuk bisa memberikan edukasi, lalu juga understand the technology, lalu inovasi proses yang mungkin belum dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga agriculture kita bisa berkelanjutan. Jadi tanahnya juga bisa terus kita bisa pergunakan. Ya, hal itu juga jadi concern ya selama ini. Kalau misalnya bandingkan buah aja, buah kalau impor tuh koknya gede-gede, kok berhasil begitu. Kalau Indonesia ya ampun, kok begini. Nah itu mungkin jadi catatan, dan benar sekali tadi Bu Ira,
ekosistemnya harus dibentuk, harus kerjasama, nggak bisa dilepasin sendiri. Swasta nggak boleh dituntut aja, tapi harus dikasih topangan begitu ya, harus disupport begitu. Baik. Nah itu tantangan kita untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, yang sehat lah katakan untuk anak-anak cucu nanti. Sekarang pertanyaan saya ke Bu Ira secara personal nih, sebagai bos udah gabung 28 tahun di Unilever gitu. Apa sih tantangan dan juga mungkin kesenangan lah ya selama bergabung jadi seorang Presiden Direktur Unilever Indonesia? Iya, atau sebenarnya hampir 29 tahun nih. Oh, hampir 29. Kalau saya genepin ya, 28 tahun 7 bulan, jadi 29 tahun lah ya. Iya ya, luar biasa ya sebenarnya. Betah sekali ya, Bu. Umur anak saya aja. Apakah itu ya kerja di Unilever ya? Anak saya aja umurnya masih 23 tahun gitu ya. Ini memang suatu perjalanan yang menurut saya luar biasa untuk saya sendiri ya. Banyak banyak hal yang saya dapatkan dari sejak saya masuk tahun 95, lulus dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi tapi masuknya ke marketing. Satu hal yang menurut saya luar biasa pergerakannya adalah bagaimana perusahaan ini meng-unlock the real potentials of women. Jadi, I love that one. I mean that's something yang I'm really proud gitu ya. Karena kalau kita lihat bahkan di jajaran direksi saya aja, saya memiliki 11 direksi. Plus saya berarti 12, itu 50% perempuan, 50% laki-laki. Oh, balance. Balance. Nah, kalau kita lihat di satu level di bawah direksi, itu ada yang kita bilang senior leadership. Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 80-an. Itu 46% perempuan, 54% laki-laki. Jadi kalau kita lihat juga level di bawahnya lagi, itu hampir close to 50-50. Jadi apa yang kita believe ya. Saya juga satu hal yang membuat saya juga very proud of this company. We are looking into diversity, we are looking into inclusions, di mana every opinion matters gitu. Dan apapun yang kita lakukan terhadap perusahaan itu juga harus memberikan impact. Catatannya itu harus memberikan impact yang bagus dan baik terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, dan terhadap negara. Jadi that is actually always been our commitment. Apa yang buat Bu Ira tumbuh punya pikiran yang demikian? Kayaknya challenge-nya di Unilever tuh nggak pernah berhenti-berhenti ya. Jadi kalau kita bisa melakukan hal yang baik, kenapa nggak bisa lebih baik lagi? Kalau udah lebih baik, kenapa nggak bisa lebih baik lagi? So I think apa yang memberikan energi di saya adalah I have a purpose gitu, and every decisions, everything yang saya lakukan itu harus balik ke purpose saya. Apakah ini serving my purpose atau enggak? Apakah ini memberikan sesuatu yang bisa dibilang karma yang baik apa enggak gitu kan? Jadi kalaupun ada decisions yang susah untuk dipilih, apabila saya lihat okay, this is actually true my purpose apa enggak, dan ini memberikan impact yang baik, mungkin sesusah apapun decision itu atau setidak populer apapun decision itu, atau mungkin it will cost me my job gitu ya, saya pasti akan lakukan karena saya tahu itu fit to the purpose saya to serve the people in the company and also di Indonesia. Sangat berani ya Bu Ira ini mengambil resiko. Nah, sebagai pemimpin yang berani Bu Ira, bagaimana cara Bu Ira, saya suka sama quote yang suka bilang gini, pemimpin yang baik akan menciptakan pemimpin yang lainnya begitu. Nah, kalau Bu Ira sendiri mungkin punya kiat selama ini untuk mengembangkan kompetensi tim begitu yang adaptif untuk mencapai keahlian yang diperlukan. Apalagi kan memang 2045 pemerintah selalu mengadangkan Indonesia emas. Itu bukan hal yang mudah. Betul. Dan
lagi dan lagi kan semua butuh peranan di sana. Nah, Ibu salah satunya yang berkontribusi sebagai bos gitu ya, sebagai bos perempuan. Apa yang dilakukan? Maksudnya edukasi apa yang diberikan kepada anak buah, rekan gitu ya, partner, atau mungkin contoh gitu. Silakan. Untuk bisnis supaya bisa sukses, kuncinya harus kita memiliki people yang bagus. Ya. People merupakan kunci paling penting. Karakter penting nggak menurut Bu Ira? People, pada saat kita bicara mengenai people, pastinya apakah that person is actually have a very good character, a strong character. Berarti itu pertama yang paling penting. Pastinya juga, kalau menurut saya, talent itu adalah sesuatu yang bisa di-develop. Ya. You don't need to actually be born to be an expert in marketing. I was not an expert in marketing. I was actually coming from an accountant. Tapi saya menjadi expertise di bisnis dan juga di expertise di marketing karena perusahaan memberikan development dan peluang terhadap setiap individu tanpa dibeda-bedakan untuk bisa menjadi the best versions of himself or herself. Selama mereka mau belajar. Selama mereka mau belajar, selama mereka masih terus mau men-challenge dirinya mereka untuk menjadi yang terbaik. Jadi untuk kita, untuk saya di Unilever Indonesia terhadap seluruh talent di Unilever Indonesia, the limits is actually with you. Karena perusahaan akan memberikan space, training, development, coaching, mentoring, program, role, gitu ya. But what limits you is yourself. Jadi if you believe that you have the capacity to be successful, and if you believe that dia bisa memberikan impact yang luar biasa terhadap kategori yang dia pegang, bisnis yang dia pegang, people yang dia pegang, pastinya company akan memberikan opportunity itu ke dia, gitu. Jadi karena people and talent and potentials of people adalah sesuatu yang penting untuk kita sangat serius dalam program-program talent development, gitu. Dan kita juga cukup bisa dibilang bersaing dengan para talent di Asia. Apakah itu kalau kita bandingkan dengan talent-talent di Southeast Asia ataupun di Asia ya. Yang PR saya yang masih PR sebenarnya bagaimana kita bisa bersaing dengan talent di global, di luar Asia. Menurut saya sih kita mengerti apa gapnya. Gapnya tuh salah satu yang mungkin saya bisa ceritakan adalah bagaimana talent kita bisa mengartikulasikan dan bisa memframing suatu strategi atau suatu cerita gitu. Kadang kita kerjanya bagus, tapi framing atau mengartikulate the essence apa yang kita mau lakukan atau yang kita lakukan itu yang seperti masih bisa kita belajar lebih baik lagi. Kurang bisa menajamkan apa yang dia mau menyampaikan begitu. Betul, ya. Baik. Betul. Berarti komunikasinya harus belajar lagi begitu. Iya, komunikasi kita bisa. Mungkin nanti ada training kali ya di tempat Bu Ira kali. Mungkin dari Kompas juga dia. Boleh. Siap loh saya gitu. Nah, terakhir Bu, pertanyaannya. Kalau dari sudut pandang bisnis, kalau tadi kan kita udah bicara soal Bu Ira sebagai leader di perusahaan, dampaknya apa kepada generasi-generasi di bawahnya atau mungkin partner begitu. Selanjutnya adalah secara lebih keseluruhan Unilever ke ekonomi Indonesia. Apa yang bisa Unilever berikan? Terutama lagi-lagi saya akan tetap menyinggung soal Indonesia Emas 2045 karena ini hal yang menarik Bu. Karena kalau mau capai Indonesia Emas 2045 itu setidaknya kan pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 6% atau 7%. Kalau cuma 5% nggak susah gitu ya. Makanya tadi Ibu Ira nyambung lagi pertanyaan kita pertama tadi kan bahwa kalau marketnya bisa dimaksimalkan, artinya kan pendapatan mereka juga harus dinaikkan kan supaya mereka bisa spending their money gitu. Nah, apa itu Bu? Menurut ini again cita-citanya 2045 menjadi ekonomi emas. I believe that will happen. That will happen. That will happen. Karena potensinya itu memang Indonesia itu luar biasa.
balik lagi ya, potensi. Tapi potensi akan menjadi remain to be potensi apabila kita tidak benar-benar translate that potentials into strategy, ya kan? Dan mentranslate strategi itu menjadi execution, ya kan? Cita-cita menjadi cita-cita kalau kita nggak punya strategi untuk meraih cita-cita itu dan tidak melakukan strategi kita. Jadi menurut saya satu ya, apabila ini saya lihat dari sisi FMCG aja lagi gitu. Gimana caranya company-company di Indonesia, tidak hanya Unilever Indonesia, bisa meng-unlock and meng-unleash the potentials of FMCG market di Indonesia. Jadi kita bangun deh bareng-bareng. Itu potensinya bagaimana konsumsi aja masih segitu, ya kan? Premiumization masih besar. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik, inovasi yang terbaik terhadap masyarakat Indonesia. Daripada cuma perang harga, oke, saya kasih diskon 20%, yang di sini kasih diskon 30%. Akhirannya kan the value of the marketnya turun. Dan itu memang terjadi begitu ya selama ini ya? Makanya kenapa the growth of the FMCG market di mana Unilever itu playing selama 10 tahun terakhir ini menurut saya masih di bawah potensinya. Gitu. Karena masih fokusnya itu adalah mengambil pangsa pasar. Daripada benar-benar bareng-bareng menggali potensi dari ekspansi pasar itu sendiri gitu bareng-bareng. Betul, memberikan produk yang terbaik, memberikan inovasi yang terbaik, memberikan value yang terbaik gitu kan. Jadi itu. Kedua juga menurut saya ini juga kita digitalisasi ini kan dipercepat oleh COVID ya. Iya. Jadi benar sekali. Yang blessing in disguise gitu. Ini merupakan aset buat kita. Now, how can the company yang bergerak di situ bisa melakukan bisnis yang berkelanjutan gitu. Jadi nggak cuma go after the growth, tapi juga balance antara growth dan sustainability dari profit. Nah, apabila ini bisa di-unlock, pastinya FMCG-nya juga bisa ngikut juga. Benar. Nah, tapi yang ketiga ini saya juga mengharapkan sebenarnya peranan dari pemerintah. Lagi peranan dari pemerintah itu penting karena kalau menurut saya apabila tidak ada konsistensi dari policy ya, dan juga insentif multinational company itu pasti akan menimbang-nimbang, should I invest di Indonesia or should I invest in other market? Konsistensi dari policy, if we can really invite more and more investment di Indonesia, dan pada saat udah kita invest, build the consistency dan sustainability, menurut saya ini akan membantu sih. Dan terakhir adalah I think our talent, Indonesia talent memiliki capacity dan potentials untuk bisa bersaing dengan pasar Asia dan juga bisa bersaing untuk pasar global. Tapi ini. Jadi bagaimana kita bisa memproduce atau meng-create more and more leaders ya, more and more talents. Pastinya education menjadi hal yang sangat penting. Pastinya juga apa yang dilakukan oleh perusahaan swasta seperti Unilever dan juga banyak perusahaan swasta yang lain juga berpikir bagaimana saya bisa membuat talent saya bersaing, kompetitif dibandingkan talent. Berarti kontribusi dari sektor swasta itu semakin besar kalau ada dukungan juga dari yang punya aturan. Konsistensi itu diperlukan. Apalagi kan Bu Ira, ini pemerintah pengennya banyak sekali mengundang para investor. Nah, investornya sekarang juga banyak yang sudah concern ya soal keberlanjutan. Yang kedua itu dia tadi. Sebenarnya bukan yang kedua sih, ini yang paling top tier sebenarnya yang selalu mengatakan bahwa berikan regulasi yang jelas. Yang jelas. Masih banyak sekali yang saya ingin ngobrolin sama Bira, ternyata asik sekali kalau kita ngomongin soal kepemimpinan, keberlanjutan ya. Di hari ini kaya akan topik meski waktunya terbatas. Tapi sebelum saya tutup dialog kita, ada games.
Ya, ada games biar bisa jawab cepat, Oke. gitu. Jangan mikir, gitu. Meski dua-duanya disukain. Pertanyaan pertama, masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin. Saya nggak bisa masak. Oh, nggak bisa masak. Baik. Tapi suka makan. Oh, suka makan. Suka makan apa? Suka yang manis-manis atau Suka yang gurih-gurih. yang gurih-gurih aja? Ini termasuk pertanyaan ya. Iya, nggak apa-apa dong. Kita kan menggali, ya kan. Paper bag atau plastic bag? Paper bag, Paper bag. definitely. Oke, sesuai dengan inilah ya percakapan kita hari ini. Recycle atau repurpose? Repurpose. Repurpose. Meningkatkan kualitas produk atau mempertahankan harga bersaing? Meningkatkan kualitas produk, definitely. Nggak takut, kalau sekarang itu biasanya kan ada konsumen, yang penting murah. Nah, Bu Ira nggak takut kehilangan konsumen? No, I think we want to give the best of the quality to Berarti our pede sama consumers. produknya yang dicari. Betul. Gitu. Terakhir deh, produk ramah lingkungan atau program sosial? Produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan. Betul. Oke, aku mau satu lagi aja deh. Jalan di treadmill atau jalan kaki outdoor? Definitely jalan kaki outdoor. I hate treadmill. Boleh ya kapan-kapan kita lari bareng di GBK ya? Lari, not a No. promise, jalan iya. Oh, jalan ya. Baik. Terima kasih Bu Ira, yang jelas pagi hari ini banyak ini sebentar tapi kita membahasnya banyak ya Bu. Mulai dari potensi market Indonesia yang belum tergali, kemudian kita nyambung ke berlanjutan dan soal leadership. Saya senang sekali bersama Bu Ira hari ini, Ibu Ira Noviarti, President Director of Unilever Indonesia. Terima kasih telah Terima bergabung kasih di banyak. podcast hari ini. Sukses terus untuk Unilever Terima dan kasih. tetap konsisten untuk menjalankan keberlanjutan. Saya Terima masih kasih. Silvia Tarigan. Sampai jumpa. Berdiri sejak 1933, dan kini bersama ribuan talenta terbaik sebagai jantung dan penggerak kami. Menjadi perusahaan terdepan yang menghadirkan brand-brand dengan purpose di berbagai kategori. Menyentuh jutaan konsumen di seluruh pelosok Nusantara. Membawa perubahan perlahan demi perlahan untuk bumi agar menjaganya tetap lestari dan untuk masyarakat Indonesia. Semua ini didorong oleh rasa cinta kami, kesungguhan hati dan semangat yang terkumpul dari beribu latar di negeri ini. Membuka kesempatan untuk menghadirkan kekuatan dari banyaknya potensi, siap hadapi apapun yang akan datang di esok hari. Karena di sini, kami percaya, untuk melahirkan sesuatu yang baik, harus ada hati yang baik pula.